Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Bima Sakti dan NRP 212060031 dari kelas 4 D4 Elektronika B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah K3, yaitu implementasi K3 pada bidang kelistrikan. Latar belakang permasalahannya, pertama itu K3 kesehatan dan keselamatan kerja adalah kebijakan untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi risikonya berlaku di berbagai bidang seperti industri, masyarakat, UMKM, laboratorium kebakaran dan kelistrikan. Banyaknya orang yang belum memahami baik kelistrikan seperti resiko tersetrum dan kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik, sehingga diperlukannya edukasi yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko potensi kecelakaan. Penerapan K3 mencakup sosialisasi bahaya listrik, peningkatan respon terhadap insiden listrik, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan listrik untuk mengurangi dampak negatif dari bahaya kelistrikan. Nah, pada penerapan K3 dalam kelistrikan itu sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015. Itu mencakup kewajiban pelaksanaan ruang lingkup, pemeriksaan, pengujian, serta standar dan kepatuhan untuk memastikan penggunaan listrik yang aman. Untuk tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini, pertama itu untuk tujuannya itu meningkatkan keselamatan masyarakat dalam penggunaan instalasi listrik, memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara penggunaan instalasi listrik yang aman dan benar. Ketiga itu memastikan semua prosedur dan praktek kerja teknik listrik sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk manfaatnya sendiri itu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan menggunakan instalasi listrik, menurunkan angka kecelakaan dalam bidang kelistrikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam penggunaan kelistrikan. Selanjutnya itu peraturan K3. Yang pertama itu mengenai UU Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja dan usaha mencegah kecelakaan maupun bahaya. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen K3. Yang terakhir itulah Peraturan dari Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Berikutlah sedikit penjelasan mengenai K3. K3 sangat berperan dalam melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat dari risiko kecelakaan kerja. Penerapan K3 ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan risiko kecelakaan kerja hingga tercapainya kondisi zero accident. Penerapan K3 bukan mengenai beban biaya, tetapi investasi jangka panjang dan keuntungan besar di masa depan. Pentingnya penerapan K3 pada bidang kelistrikan untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan kerja akibat kelistrikan. Setiap tempat tersebut diwajibkan untuk melaksanakan program K3. Nah, selanjutnya telah mengenai data pengamatan. Nah, pada artikel yang saya buat ini saya membahas hasil penelitian dilakukan oleh Resti Arianti bersama dengan kawan-kawannya, yaitu mengenai analisa potensi kecelakaan kerja pada PT PLN Persero Sumbawa dengan menggunakan metode Hazard Operability Study atau biasa disingkat dengan HAZOP. Nah, penelitian ini dilakukan di PT PLN Persero Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Hazard Operability Study, digunakan untuk menganalisis potensi bahaya di PT PLN Persero. Metode ini merupakan metode yang mengidentifikasi bahaya sistematis dan teliti dan juga terstruktur. Berikut ini adalah tabel penilaian dari level risiko. Di sini dibagi dengan beberapa poin, yaitu insignification, minor, moderate, mayor, dan katastrophe, di mana di sini dibedakan dari beberapa warna tergantung dari tingkat resikonya. Untuk warna merah tersendiri itu menggambarkan sangat berisiko sehingga dibutuhkan tindakan secepatnya. Berwarna kuning itu berisiko besar, dibutuhkan perhatian dari manajemen puncak. Untuk warna hijau itu dimasukkan ke dalam kategori risiko sedang. Mengenai tanggung jawab manajemen harus spesifik. Dan warna biru atau low risk itu risiko rendah, ditangani dengan prosedur yang rutin sesuai dengan SOP. Nah, analisa pembahasan. Nah, pada pembahasan ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan berdasarkan dari tabel pengamatan. Untuk lokasi Kota Sumbawa dengan gambar seperti ini, potensi bahayanya itu arus pendek, risiko terjadi tersengat listrik dan kebakaran apabila terjadi percikan api. Sumber bahayanya itu apabila kabelnya berantakan akibat pencurian dari listrik. Selanjutnya pada gambar listrik di lapangan Sumbawa, potensi bahayanya itu arus listrik, arus pendek, risikonya adalah kulit dapat tersengat. Untuk gambar nomor 3 itu kasusnya sama, itu arus pendek, potensi bahayanya itu adalah pekerja tersengat. Untuk panggil pengujian selanjutnya itu di lapangan Desa Pelet, Kecamatan Unter, risikonya itu terjadinya arus pendek listrik hingga panjang dan juga menimbulkan percikan api. Potensi bahayanya itu menyebabkan tersengat listrik bagi masyarakat dan pekerja dan berkilan di lokasi. Untuk gambar nomor 5 itu
gambar di lapangan Garuda Sumbawa Besar. Potensi bahayanya itu mengenai arus pendek hingga arus panjang. Untuk gambar ke-8 ini, lapangan Kecamatan Lopok, potensi bahayanya telah tertabrak kendaraan. Akibatnya itu patah tulang, luka-luka hingga berpotensi kematian. Untuk upaya menanggulanginya itu menambahkan kerugiannya itu adalah tidak adanya rambu peringatan perabahan pohon. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, apabila dimasukkan ke dalam grafik seperti pada gambar di samping, grafik tingkat rasio. Nah, berdasarkan hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 62% dengan resiko ekstrim, sebesar 12% dengan potensi bahaya dengan resiko tinggi, 13% untuk potensi bahaya dengan resiko sedang, dan 13% untuk potensi bahaya risiko rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya potensi bahaya di PT PLN Persero Sumbawa yang perlu menjadi perhatian bagi pekerja dan juga perusahaan agar segera melakukan peningkatan tindakan perbaikan untuk meminimalisir dampak risiko yang ada. Nah, berdasarkan pada pengolahan data tingkat risiko, maka diklasifikasikan potensi bahaya yang mungkin dapat terjadi di PT PLN Sumbawa Persero sebagai berikut. Nah, berikut adalah klasifikasi potensi bahaya. Nah, berdasarkan dari grafik di samping dapat diketahui bahwa terdapat 50 potensi bahaya pada klasifikasi prosedur kerja, 25% potensi bahaya pada klasifikasi lingkungan kerja, 13% potensi bahaya pada klasifikasi tempat kerja, dan 12% potensi bahaya pada sikap kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi prosedur kerja diperlukan perhatian lebih dan upaya pencegahan. Berikut adalah analisa klasifikasi prosedur kerja. Yang pertama itulah potensi bahaya tersengat listrik. Yang kedua itu alat pelindung diri yang tidak lengkap. Dan yang ketiga adalah jarang memasang rambu-rambu pada saat bekerja. Selanjutnya adalah analisa klasifikasi lingkungan kerja, yaitu dengan melakukan klasifikasi bahaya berdasarkan lingkungan kerja, yaitu pengelompokan potensi bahaya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja mengacu pada keadaan tempat kerja. Selanjutnya yaitu ketiga itu analisa klasifikasi tempat kerja. Pertama itu adalah klasifikasi bahaya tempat kerja. Selanjutnya adalah potensi bahaya pembangunan dekat jaringan. Yang ketiga itu melakukan usulan perbaikan. Untuk analisis sikap kerja, yang pertama adalah klasifikasi sikap kerja, merupakan pengelompokan potensi bahaya berdasarkan sikap kerja yang kurang memadai sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Potensi yang memuncul seperti pencurian listrik yang dapat membahayakan banyak pihak yang merugikan juga perusahaan, pekerja lapangan, dan masyarakat sekitar. Nah, berikutlah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja pada kelistrikan. Yang pertama itu memberikan pelatihan secara rutin kepada pekerja mengenai keselamatan kerja terkait listrik, termasuk dengan cara penggunaan listrik aman dan penanganan situasi darurat. Selanjutnya mengembangkan dan menerapkan prosedur operasional standar SOP yang mencakup langkah-langkah keselamatan dalam bekerja dengan listrik. Yang ketiga itulah melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin terhadap peralatan listrik dan instalasi untuk memastikan kondisinya aman dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya melakukan evaluasi risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya baru dan menetapkan langkah mitigasi yang diperlukan. Nah, berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada PT PLN Persero Sumbawa masih terdapat 8 potensi bahaya yang diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Potensi bahaya dari lingkungan kerja meliputi jarak antara pohon dan jarak yang terlalu dekat serta jaringan yang terkelupas. Dari prosedur kerja, potensi bahaya mencakup prosedur yang kurang tepat, ketidakdisiplinan dalam menggunakan APD, kurangnya rambu-rambu saat bekerja. Dari tempat kerja terdapat kurangnya pengawasan terkait pencurian listrik baik oleh pekerja maupun perusahaan. Terkait dari sikap kerja, terdapat kurangnya sosialisasi mengenai bahaya pembangunan di sekitar jaringan listrik PLN. Rekomendasi perbaikan meliputi pemangkasan ranting pohon secara berkala, penggunaan APD secara konsisten, mematuhi rambu-rambu peringatan saat bekerja, sosialisasi mengenai bahaya kecelakaan kerja kepada pekerja dan masyarakat umum, serta pengembangan dan pengecekan rutin oleh perusahaan. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.